Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trading ya. Untuk ISG Daily hari ini tanggal 13 April di hari Kamis, kita langsung update ke market aja. Hari ini indeks kita melemah tipis teman-teman 0,2% ya, di level 6.786 secara closingan. Lalu secara sektoral kita lihat dulu, hari ini cukup bervariasi ya. Cuman dari segi pelemahan maupun penguatan nggak ada yang terlalu signifikan. Jadi nggak ada yang di atas 1% teman-teman secara persentasenya ya. Kita coba update dulu ke banking kita. Hari ini Bank BCA menguat 0,8% di 8925. Kemudian Bank Mandiri 5125 0,49% minus ya teman-teman, koreksi. Bank BNI hari ini menguat 0,27% di 9375. Lalu Bank BRI hari ini juga cukup kuat momentumnya nih, bisa kembali ke 5.000 menurut saya teman-teman, menguat 1,01% ya. Lalu secara kurs rupiah sendiri hari ini kembali perkasa teman-teman, di 14.700-an ya. Jadi so far so good untuk rupiah kita. Ini terdampak dari data inflasi US teman-teman, yang kemarin itu udah dirilis dan turun ya secara inflasinya di angka 5% teman-teman. Jadi so far inflasi ini udah mulai turun di US, yang membuat para investor semakin yakin bahwa The Fed ke depan akan lebih dovish ya, lebih landai lagi dalam suku bunga mereka nih. Jadi berdampak kepada rupiah kita yang menguat teman-teman terhadap dolar Amerika ya. Oke, langsung aja juga kita cek ke teknikal hari ini secara charting teman-teman. Sementara mungkin masih akan bermain ya di level 6.700-an sampai dengan 6.800. Sementara mungkin 6820 ya sementara nih untuk pendeknya. Jadi mungkin setelah kemarin dia cukup koreksi, sekarang dalam fase lagi untuk konsolidasi teman-teman di sini ya. Cuman di sini saya khawatirkan dia lebih mirip seperti terjadi di sini teman-teman nih, yang saya benerin ya. Jadi dia terakhir konsolidasi di sini, kemudian dia sedikit breakdown, kemudian sedikit juga konsolidasi untuk pullback, lalu akhirnya dia terkoreksi lumayan dalam teman-teman. Jadi saya takutkan seperti itu yang sekarang terjadi teman-teman. Jadi kan sekarang kita lihat market kita dalam fase koreksi nih di area sini. Kalau misalkan dia nggak berhasil breakout ke atas, takutkan malah akan terjadi koreksi lanjutan teman-teman ke bawah nih. So kita perlu pantau untuk kedepannya ya untuk market kita, karena sejauh ini belum terlalu jelas teman-teman untuk arahnya, jadi masih tetap perlu waspada ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke pembahasan emiten teman-teman hari ini. Pertama yang akan saya bahas dari Astra Auto Part ya teman-teman, dengan kodenya auto. Di sini Astra akan membagikan dividennya kembali nih. Kita baca dulu. PT Astra Auto Part akan membagikan dividen sebesar 530,17 miliar teman-teman, atau 40% dari laba bersih di tahun 2022. Adapun pembagian dividen tersebut telah mendapat persetujuan dari rapat umumnya mereka teman-teman di tanggal 11 April kemarin ya. Dividen interim sebesar 106,03 miliar telah dibayarkan di tanggal 24 Oktober lalu ya, tahun 2022. Sementara sisanya 424,13 miliar atau sebesar Rp88 per lembar saham akan dibayarkan pada 11 Mei mendatang teman-teman. Kemudian dividen dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham per tanggal 28 April 2023 teman-teman. Jadi buat yang punya saham ini perlu dipantau ya, karena akan membagikan dividen nih teman-teman. Kita langsung cek aja ke teknikalnya dari auto. Untuk Astra Auto Part teman-teman hari ini
closingannya di 1760 ya, 1760. Sementara masih tereject dari resisten teman-teman di sini ya. Kita lihat dulu secara trennya. Secara tren panjang sebenarnya cukup bagus. Astra ini dia terakhir udah breakout teman-teman di sini ya. Terakhir breakout di 1330. Setelah dia breakout teman-teman di sini, kemudian dia retest ya, pullback sebentar, langsung kembali menanjak teman-teman ke atas. Jadi so far kalau saya bilang Astra Autopart ini masih dalam fase uptrend ya, atau bullish teman-teman. Cuman di sini terlihat sementara ini dia masih tereject dari resist nih di sekitar 1780 teman-teman. Di sini ada resist penting. Di sini kelihatan dari time frame weekly udah beberapa kali dia tereject teman-teman ya. Dan juga hari ini terlihat tereject dari resist tersebut. Secara potensi sebenarnya kalau misalkan dia nggak berhasil breakout ke atas teman-teman, takutkan malah jadi tereject dan koreksi teman-teman nih. Karena di sini saya juga lihat ada gap ya yang belum ditutup teman-teman di sekitar 1550 nih. Jadi perlu dipantau untuk emiten ini, apalagi mau dividen ya teman-teman. Jadi mungkin banyak para spekulan yang memanfaatkan momentum ini untuk menjual sahamnya teman-teman. Jadi ketika dividen itu keluar ya, justru banyak yang jualan nih. Jadi perlu waspada untuk emiten Astra ini, karena biasanya udah model tanggal dividen suka terjadi untuk dividen trap teman-teman. Jadi perlu waspada apabila nggak berhasil breakout ke atas 1780 ya secara weekly nih. Oke, itu yang pertama dari Astra teman-teman. Kemudian kita langsung lanjut yang kedua dari emiten Indi ya, Indika Energi. Ini terkait dengan laporan keuangan mereka yang sangat fantastis ya. Kita coba lihat untuk laporan keuangan dari Indika Energi. Saya akan langsung bahas aja ke bagian pendapatan ya. Di sini pendapatan mereka di tahun 2022 tercatat sebesar 4,3 miliar US dollar teman-teman ya. Sedangkan di tahun 2021 3,06 miliar US dollar. Jadi di tahun 2022 peningkatannya cukup signifikan dari segi pendapatan. Kita langsung coba lihat juga ke labanya ya, apakah berdampak ke labanya teman-teman. Untuk laba bersih dari Indi ini per tahun 2022 teman-teman ya, tercatat 452 juta US dollar teman-teman. Sedangkan di tahun 2021 itu hanya 57 miliar US dollar. Jadi peningkatannya cukup fantastis ya. Hampir di sini mungkin kisaran 700%-an teman-teman peningkatannya. Jadi luar biasa. Cuman di sini saya lihat tadi untuk peningkatannya itu didukung dengan penjualan batu bara teman-teman. Yang kita tahu untuk batu bara sendiri di tahun 2022 harganya cukup fantastis ya, melambung tinggi. Dan per sekarang itu harganya udah turun jauh teman-teman. Jadi dikhawatirkan di tahun 2022 ini secara kinerja laporan keuangan mereka nggak akan sebagus di tahun 2022 teman-teman. Oke, kita langsung cek aja ke teknikal juga dari Indi ya. Hari ini Indi terpantau lanjut menguat teman-teman. Closingannya 2700 dengan candle yang juga masih strong nih. Kurang lebih dia udah naik dari kemarin koreksi udah 30%-an teman-teman ya. Luar biasa untuk Indi ini, karena juga mungkin banyak yang udah menanti-nantikan dengan laporan keuangan dari Indi ya. Indi ini yang harusnya memang terpantau bagus sih. Oke, kemudian kita coba lihat juga secara trennya dari weekly. Secara mingguan sebenarnya untuk Indi ini dia terakhir udah berhasil kembali ya ke atas garis exponential moving average nih
Jadi momentumnya memang cukup kuat untuk Indi ini. Kalau saya bilang sih masih ada kemungkinan Indi ini akan menguji sampai ke 3000 teman-teman di sini. Untuk Indi ya, apalagi dengan laba sebesar itu pasti dividennya juga akan cukup besar teman-teman. Jadi menurut saya mungkin masih ada momentum untuk Indi ini bisa menuju ke 3000 teman-teman, menguji ke sana ya. Nah, sampai dengan 3000 baru nanti kita akan lihat lagi apakah dia berhasil breakout atau justru akan reject teman-teman dari resist ini dan akan kembali koreksi. Jadi buat teman-teman yang masih pegang Indi, menurut saya masih boleh ditunggu ya sampai dengan nanti pembagian dividen. Harusnya masih bisa menguat sampai dengan 3000 ya menurut saya. Kalau teman-teman yang baru mau spekulasi beli sih menurut saya sekarang ini jangan dulu ya. Kecuali nanti mungkin ketika koreksi deket-deket di 2400-an nih, 2460-an. Nah, teman-teman boleh coba spekulasi untuk Indi ini ya. Cuman kalau sekarang saran saya jangan dulu karena mungkin kenaikannya udah cukup jauh juga nih. Oke, itu sementara untuk Indi ya teman-teman. Yang kedua emiten yang kita bahas. Oke, next yang terakhir hari ini yang akan saya bahas yaitu dari emiten Prodija teman-teman di sini. Prodija yang akan membagikan dividen sebesar Rp237,9 ya per lembar sahamnya nih. PT Prodija Widya Husada akan membagikan dividen tunai sebesar 223 miliar atau 60% dari laba bersih mereka, teman-teman ya. Keputusan ini telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham mereka yang digelar 13 April hari ini, teman-teman ya. Digelarnya. Cuma untuk jadwalnya belum ada, nanti saya akan coba update buat teman-teman semuanya. Oleh karena itu, saya akan langsung masuk ke teknikalnya aja. Untuk Prodija hari ini secara closingan di 5.850 ya, hari ini terpantau cukup menguat. Mungkin terkena sentimen dari hari ini kan RUPS, mungkin akan dilakukan dividen juga. Oleh karena itu hari ini cukup menguat teman-teman ya. Cuma secara tren kalau saya lihat untuk Prodija ini sementara masih cenderung sideways teman-teman di sini. Dalam range harga kurang lebih di 5.250 ya, 5.250 sampai dengan 6.100-an teman-teman. Jadi so far secara tren panjangnya masih bergerak sideways di sini di kotak ungu ini teman-teman ya. Nanti ketika Prodija ini breakout ke atas ataupun dia breakdown ke bawah teman-teman, baru kita akan coba lihat untuk arahnya ya ke depan nih. Menurut saya sih so far didukung juga dengan sentimen dari dividen segala macam, mungkin bisa menguji ya teman-teman untuk Prodija ini ke resistnya di sekitar 6.100 nih. Apalagi dengan laba mereka yang cukup besar juga, harusnya ada kemungkinan ya menguji ke resistnya lagi nih teman-teman. Cuma memang secara umum, secara garis besar masih dalam area konsolidasinya nih. Untuk arahnya mungkin belum kelihatan karena kita perlu tunggu untuk konfirmasi apakah dia akan breakout ke atas atau akan breakdown ke bawah teman-teman. Oke, jadi sementara itu ya untuk Prodija. Cuman di sini kalau saya lihat Prodija mungkin kalau misalkan dalam fase Elliott Wave teman-teman. Di sini secara Elliott Wave Prodija setelah menyelesaikan wave keempat ya, yaitu wave koreksi. Nextnya sih kalau saya yakin dia bisa menuju kembali menguat teman-teman ya. Cuma kita butuh konfirmasi dengan breakoutnya di level 6.100 ke atas teman-teman. Jadi kita akan tunggu untuk pergerakannya ya. Dan akan saya update di video-video mendatang teman-teman. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk hari ini. Dan berakhir pembahasan kita di ISG Daily hari Kamis teman-teman, tanggal 13 April 2023. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini.
Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan, teman-teman ya. Terus juga jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.